Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ketua Pimpinan Anak Cabang yang saya hormati, Ketua Tim Momen dan Pak Ubah Saudara Pembajakan KUB Mujadat Wilayah Kejati yang saya banggakan. Pertama, marilah kita tunjukkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelimpahan rahmat taufik dan inayah kita bisa berkumpul bersama kita dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salam ketegasan mudah-mudahan kita terserahkan langsung kepada baginda kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah kita bisa keluar dari jalan kurang ajaran menuju jalan yang terpelajar, yakni jalan ajaran agama Islam. Tentu saja saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan sesuatu acara pada hari ini. Acara yang bertanya pembukaan acara kedua bahasa Arab, acara yang bertanya acara yang terbatas bertanya acara kedua doa dan kunci. Sebelum acara saya mulai, marilah kita membaca Al-Quran dengan harapan acara demi acara bisa terlaksana dengan lancar. Al-Fatihah. Kepada yang bertugas dipersilakan. Hadirin mohon berdiri.
Belum harus tiba-tiba teman-teman hitungan dua mulai. Kan binasa di bawah dirimu berdua. Hadirin dimohon duduk kembali. Disampaikan terima kasih. Lanjut acara yang ketiga, yaitu isi wajah atau kayu, yang akan dibimbing oleh rekan dia kepada instruksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menambahnya terdapat penyebab yang bisa dikemas dengan beraya umum berjalan barang maya mereka tinggal dengan beraya dan bahkan beraya dengan area yang tidak akan tiga positif dengan saudara itu halnya ada sudah jelas bagaimana itu adalah yang tidak bisa saudara itu dengan makanan berjalan bahwa teman dari lain dengan dalam mereka dapat Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, 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 astagfirullah.
بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا يا الله يا قدير يا الله يا قدير يا الله يا قدير يا الله يا قدير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا مبدع يا خالق يا مبدع يا خالق يا مبدع خالق يا مبدع يا خالق يا مبدع يا مبدع يا خالق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين لطيف يا 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 رحمن يا رحيم 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 الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم اصرف عنا سوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قادر الله بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قادر الله بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل على أسعد مخلوقاتك بدر بجاه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله الغفور الرحيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين خصوصا الذين diberi kesalahan semoga Tuhan Rasulullah Muhammad وعلي بدن مجمع إن شاء الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Lanjut acara selanjutnya yang akan dipimpin oleh rekan Afif. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فاستغفر الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على آل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم وإننا شكره بالبشر وازداد الكرش وعباده وقارا وامتلأت السماوات والأرض وانجب الملائكة تكبيرا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولن تزل مهترا وأمن وعيه وفضله إلى نهاية كمال حمله فلما اهتدت يعطى بإذن رب الخلق الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه المدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك القلوب فيها بوجود المصطفى وسرور قد تجلى سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك رب يا المثاني فداه فاستبينوا بجمالي فوق في الحسن تفوق سلام عليك يا رسول سلام
عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعدي مستمر ليس يوما حيث أهدي جمع فقر المؤمن سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات هادي محمد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركات هادي محمد يا الله مستمر يا الله
تجدد يا الله بمغفر لي ذنوبي يا الله ببركات النبي محمد يا الله ليصلي عليه وعلى آله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan ranting kepada rekan Tahu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat pimpinan anak cabang Kecamatan Pucuk yang saya hormati, Ketua IPPNU Desa Wanar, dan tak lupa kepada rekan dan rekan kita dari pimpinan ranting maupun pimpinan komisariat saya kerja Pucuk. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, taufik dan inayahnya lah kita bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah kita zaman yang terpelajar, yakni dengan ajaran Dinul Islam. Langsung saja, saya hanya menyampaikan tiga saja. Yang pertama, yakni saya mengucapkan banyak terima kasih atas kegiatan taruhan ini bisa dilaksanakan di Ranting Desa Wanar, di mana kegiatan yang sangat luar biasa dari pimpinan anak cabang untuk silaturahmi kepada setiap ranting. Yang kedua, saya berharap adanya kegiatan tersebut bisa mengaktifkan setiap ranting maupun PK sewilayah kerja Pucuk. Yang terakhir, saya mengucapkan mohon maaf atas tujuan atau tempat dan keadaan yang mungkin tidak berkenan di hati panjenengan sedoyo. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh pimpinan anak cabang. Kepadanya saya persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para ulama, para sesepuh bini sepuh Desa Wanar yang kami hormati, jajaran Surya dan Widya Ranting Desa Wanar, yang kami hormati seluruh Banum Nahdlatul Ulama Desa Wanar, dan yang kami hormati dan sangat kami banggakan Ketua dan Sekretaris sewilayah kerja yang kami banggakan Ketua maupun Sekretaris dari pimpinan ranting sewilayah kerja Kecamatan Pucuk yang pada siang menjelang sore hari ini, walaupun banyak yang tidak hadir,
namun dari kami pimpinan anak cabang sudah sangat mengusahakan untuk hadir semua. Alhamdulillah ada beberapa yang hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah melimpahkan kita nikmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang membimbing kita dari jalan gelap guliti menuju jalan terang benderang, yakni melalui ajaran agama Islam. Rekan dan rekanita yang kami banggakan, perlu diketahui untuk kegiatan taruhan yang bersifat terikat, karena memang kita buat terikat karena juga melihat kondisi seharusnya dari pimpinan ranting maupun pimpinan komisariat diusahakan hadir semua. Jadi maka dari itu kami dari pimpinan cabang untuk membuat kegiatan ini terikat. Yang selanjutnya kegiatan taruhan ini kami selingi dengan ngaji organisasi. Jadi yang mana seharusnya dari pimpinan anak cabang ini mengusahakan atau mengabarkan kepada ranting hasil kongres kemarin pada tanggal yang penting yang pasti bulan Agustus kemarin. Namun dari pimpinan pusat belum hadir atau belum turun. Maka dari itu tugas dari pimpinan anak cabang yakni menggairahkan kembali pimpinan ranting maupun pimpinan komisariat yang belum aktif maupun yang sedang sepi, karena memang saya lihat dari pimpinan ranting sekecamatan Pucuk ini hanya beberapa yang aktif. Maka dari itu inisiatif kami dari pimpinan cabang melakukan durban. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan nanti mungkin dilanjut dengan ngaji organisasi dulu karena memang pemateri juga belum hadir. Insya Allah sebentar lagi juga hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah ngaji organisasi kepada Departemen Organisasi PAJ, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bista'ina umuridin wadin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, yang saya hormati Rais Surya, jajaran MWC serta ketua MWC-nya, yang saya hormati ketua NU Ranting Desa Wanar serta banom-banomnya yang saya hormati, dan tak lupa kepada rekan dan rekanita anak cabang Pucuk yang saya hormati, dan jajaran pimpinan ranting sekecamatan Pucuk yang saya hormati, yang udah hadir berapa ini
Yang saya hormati juga kepada rekan dan rekan kita IPNU IBPNU Ranting Warner yang sudah ditempati dengan wisata rohani dan organisasi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang mana kita diberikan kesehatan, hidayah dan nikmat, dan alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam majelis ini. Mudah-mudahan dengan keberkahan keturunan hujan ini menjadikan kesemangatan kita dalam belajar di IPNU maupun IPPNU. Salawat dan salam tetap dicurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita diberi jalan yang terang benderang, yaitu melalui agama Islam. Rekan dan rekanita yang saya banggakan, sebelum memasuki belajar mengenai organisasi, kita absen dulu ya. Terutama dari ranting Manar pasti udah ada. Dari ranting Badu ada ya? Ranting Badu. Ketuanya rekan Adi. Dan dilanjut desa yang sebelah timur dari ranting Kedali ada hadir ya. Ranting Karangtingkil hadir. Ranting Tulung ada. Mulung. Ranting dari Kesambi, ranting dari Warukulon, Waruwetan hadir enggak? Nah, ini perlu digarisbawahi. Dari ranting utara juga enggak ada. Ya. Nah, ini juga tugas kita semuanya menjadikan apa? Untuk diusahakan seluruh ranting di saat ada acara turba bisa hadir semuanya. Tapi dari departemen organisasi udah berusaha untuk mengabarin atau mengajak. Nah, untuk itu juga sampai perlu menggembor-gembori atau mengajak. Nah, untuk masalah organisasi pasti kan ada problem-problem atau hambatan-hambatan yang perlu dilewati. Nah, untuk itu kita semuanya ayo belajar mengenai apa yang perlu kita pelajari untuk di dalam organisasi ini. Ada permasalahan-permasalahan atau hambatan atau tidak kesukaan ke pengurus A sama pengurus B, itu kan kadang-kadang kan pasti ada. Halo. Nah, untuk itu rekan dan rekan kita bisa dipertanyakan, atau di rantingnya ada permasalahan apa-apa bisa dipertanyakan untuk bagian departemen organisasi tingkatan anak cabang Pucuk. Kita hanya kumpulin aja, sharing, belajar, berjuang. Kalau kita gak disertai berjuang, gak akan belajar. Ya,
Monggo, barangkali dari ranting kesambi ada yang dipertanyakan, ranting karangtingkil. Kalau masalah organisasi, insya Allah banyak loh hambatan, tapi sama nggak belum aku tanya apa kesalahannya di mana, terus apa menjadi permasalahan keanggotaan sampean dengan si A si B, kan pasti ada. Monggo, apa ada yang tanya tuh? Diperhatikan dulu semuanya, HP-nya Iya. ditaruh, HP-nya ditaruh, menghormati yang di depan ya. Jadi ini dari departemen organisasi dari pimpinan anak bapak, mumpung ada di sini, kalau sampai ada pertanyaan ataupun ada keluhan-keluhan yang ingin sampean sampaikan, ataupun ada keluhan dari ranting K, ranting ini, mumpung enten Pak Bahar, Kak Bahar, mungkin sampean tanya. Monggo, jangan maafin dulu, kita simak dulu ya. Monggo. Nah, kebetulan ketua kita ada hadir, ntar bisa dilanjut ya. Apa pertanyaan jenengan untuk permasalahan di ranting jenengan untuk khusus IPNU dan IPBNU. Udah itu ntar bisa dilanjut setelah Pak Mustafa. Itu dari saya, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Apabila salah dan perkataan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Melanjut acara yang ke-6 yaitu Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Pak Mustafa. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li 'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bi'idnihi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu bari'uka alladhi ya musyafa'u khasana wa habana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbub syafil ilali wa mubarijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, IPNU, IPBNU, baik dari BAC maupun dari ranting yang kami banggakan. Pertama, bersyukur kepada Allah dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian yang sangat kami banggakan, pada bulan ini atau 2 minggu ini kita full kegiatan, kekuatan full baik dari BAC-nya sendiri maupun dari ranting-ranting ini, luar biasa kegiatannya. Baru saja kemarin di ranting Ngambek
gabungan semua Banom. Ya, gabungan semua Banom mengadakan kegiatan pelantikan dalam rangkaian haul dan juga dalam rangkaian majelis zikir Maulidul Rasul, dan juga ada pelantikan dan HSN. Di samping itu juga 1 minggu kemarin kita full dengan kegiatan. Mudah-mudahan ini menambah wawasan bagi anak-anak semuanya, terutama di dalam berorganisasi. Anak-anakku sekalian yang kami cintai, pada sore hari ini seperti yang saya janjikan kemarin bahwa kita akan mengkaji terkait dengan satu materi. Materi ini terkait dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang barangkali Anda juga pernah membaca atau mendengar dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Dan ini sangat penting, terutama bagi ya tidak hanya laki-laki saja, tapi laki-laki dan perempuan. Maka saya harapkan Anda semua ini bisa aktif di dalam kegiatan. Tapi kalau sore hari ini ya barangkali dimaklum karena hujan. Tapi ke depan harapan semakin nambah gitu, semakin nambah. Kalau tarohan ini kalau hari-hari seperti ini mungkin pesertanya sekian 20, besok di tempat lain usahakan lebih banyak. Dan ini yang disebut dengan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itu yang disebut dengan orang yang beruntung. Jadi hari ini lebih baik dari kemarin, hari besok lebih baik dari hari ini. Ojo kok kau masih seperti yang dulu, pancet malam rodoli. Jangan ya. Ini motivasi kepada anak-anakku sekalian. Anak-anak sekalian yang kami hormati, hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjalan-jalan, marra biqabraini. Satu ketika Rasulullah itu berjalan-jalan bertemu dengan 2 makam, 2 kuburan. Jadi makam 1, makam 2. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa saat itu Rasulullah terperanjak. Ngerti terperanjak? Kaget. Karena apa? Ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, kenapa engkau sampai seperti itu, terperanjak, kaget? Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadza mu'adzabani, hadzani makbarani mu'adzabani. 2 makam ini saat ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak disebabkan siksanya itu karena dosa besar. Wa ma yu'adzibani wa ma yu'adzabani bi kabirin. Ini tidak disiksa dengan sebab dosa besar. Sama dengan dosa besar. Dosa besar itu kayak syirku billah, nyekutokno Allah, menyamakan Allah dengan yang lain. Ukukul walidain, apa ukul walidain? Durhaka kepada orang tua, ngelokno wong tua, misui wong tua. Itu disebut dengan dosa besar. Tidak, wa ma yu'adzabani bi kabirin, tidak dengan sebab dosa besar dia disiksa oleh Allah, tapi sebab dosa remeh. Tidak dosa remeh, sebab dosa remeh. Lho kok darani sebab dosa remeh? Karena seandainya dia menghindari pisau, andai kan dia mau menghindari itu bisa. Nanti apa? Tipis atau apa? Nanti tipis kan? Dia disiksa oleh Allah bukan sebab dosa besar, akan tapi dosa yang remeh. Apa dosa yang remeh? Dari Nabi Muhammad SAW, setunggal la yastatiru minal baul. Pertama, dia tidak berhati-hati ketika dia kencing. Halo, mana zaman ini? Dia tidak berhati-hati ketika dia kencing. Disiksa oleh Allah dengan sebab kencingnya ngawur. Ngertos kencingnya ngawur. Angger bolongan dileboni, itu ngono. Jadi dia tidak berhati-hati. Itu maknanya luas gitu.
Kencing ngawur itu duduk bojone duyuyu ora ngono ya. Yang dimaksud dengan kencing ngawur itu kok contohnya angger nguyu wae. Akhirnya apa? Percikan air kencing itu mengenai pakaiannya. Nguyu mbek ngadeg, bareng ngono. Lah iki hati-hati. Ya ora wong lanang tok, wedok blarang. Wedok gak iso nguyu mbek lungguh gak iso. Mbek ngadeg gak iso. Jelas mbek lungguh. Lanang kan kadang ngawur, nguyu mbek wong gawe wong kok 8. Ndak. Jadi artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran bahwa wong iki sakjane nguyu sakjane menghindari dosa ini bisa. Akan tetapi dheweke sengaja nguyu diawurai sehingga percikan air kencing itu mengenai pakaiannya kemudian digawe sholat. Satu, sholatnya sudah tidak sah, diancam yu'adzabani fi qabrin, besok di dalam kubur disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai wong nok jobone dunya, Kanjeng Nabi ku mendengar dari sebab siksa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kuburan yang kedua kan untuk kuburan loro. Kuburan yang pertama dengan sebab kencingnya ura-uran, nomor loro binamimah dengan sebab namimah. Apa namimah? Adu domba, provokator. Ngerti provokator? Mengadu domba, pokoknya kepengin masalah itu ruwet. A didu karo B, B didu karo A. Ucapannya dirubah-rubah. Anak-anakku sekalian yang kami hormati, provokator itu adalah bentuknya. Tapi bentuk kerjaannya itu bisa ghibah, bisa fitnah. Apa ghibah? Ngertos ghibah? Harus ngerasani. Ghibah niku membahas seseorang yang ketika orang itu dibahas terus krungu dadak kok gak seneng iku arane ghibah. Paham? Sampai bahas seseorang terus orang yang ketika kau bahas mari ngono gak seneng iku arane ghibah. Masih tak bener, Pak, masih tak bener. Contoh, Hafid sampean rasane mau Hafid iku janjian karo arek wedok. Arek wedok embuh katokan wis macam-macam lah kok bahas karo. Lah, iki seandainya Hafid iku dengar terus krungu terus mari ngono gak seneng, itu namanya ghibah. Walaupun benar. Terus bagaimana Pak seandainya tidak benar? Itu fitnah. Pak Ande maksud gawe-gawe fitnah, kepingin menjatuhkan, kepingin membunuh karakter, akhirnya dirasani yang tujuannya adalah ingin menjatuhkan. Itu fitnah. Contohnya, siapa bendara ini misalnya, bendara Ibnu siapa? PAC. Papa, sama rasanya kalau papa itu menang gandeng itu, duit itu belum entek ae misalnya. Paham enggak aku ngomong kayak gini? Ini sebuah contoh. Duit apa entek kabeh iki entek. Loh, itu kalau benar itu ngerasani ghibah. Tapi kalau tidak benar, ngerti enggak benar? Kok gawe-gawe dalam rangka kepingin menjatuhkan, itu namanya fitnah. Terus kalau seandainya iku ada hubungannya natapno karo wong, ngertos nggih natapno wong. Contoh, sampean ya misalnya terjadilah mari konferensi misalnya, itu biasa kan mari konferensi, rivalnya dua, calonnya dua, A karo B. Kau bully dia, kau bahas dia, kau tadi dijatuhkan ini. Satu nih mana kau mau dijatuhkan, sehingga terjadi dendam, saling A dengan B, kelompok satu dengan kelompok satunya terjadi dendam dan itu menjadi kepuasan. Maka ketahuilah itu yang disebut dengan namimah. Intinya namimah merubah-rubah informasi biarpun itu benar, tapi tujuannya sampean biar kedua orang ini saling bermusuhan, iku arane namimah. Walaupun benar, ngerti walaupun benar. Nah, biasanya kan anak-anak muda itu kan gampang. Wah, sini pacar iki, sepurane pacar iki. Bukan saya melegalkan pacaran ya. Pacar iki, wah saya tujuannya buyar, maka dia
mau ono kono mahadis, pokoknya apa lah kirane dia itu jadi buyar itu. Anak-anakku sekalian yang kami hormati, berangkat dari hibah itu akan terjadi yang namanya namimah atau yang terjadi yang namanya fitnah. Terus berlanjut dengan provokasi yang mana hasilnya adalah permusuhan. Dan paling akhir saya pesankan bahwa hindari hibah, hindari ngerasani, karena itu akan menyebabkan dosa-dosa yang berkepanjangan. Satu ketika ada cerita, ada kiai, maksudnya tokoh agama lah, dirasani karo arek enom. Wis arek enom iki kon-kon ngene iki pinter-pinter ya, pinter-pinter tapi gampang paham maksudnya, gampang apa sumbu pendek ini. Apa sumbu pendek? Yo gampangane apa tempra, wis gampang anu lah, gampang percaya. Saya kiai mau dirasani, kiai itu sepeda motor dirasani. Lah iya, tak tuku sepeda motor piye wong gampang duit iki digawe. Wis pokoknya ada saja kiai itu. Kiai gonceng bojone dirasani. Wah, cucu itu sih digonceng. Itu paling bojone. Oh, pokoknya apa saja yang dilakukan oleh kiai itu dianggap salah. Wis dibully dan lain sebagainya. Akhirnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala datang kepadanya. Jika hidayah dari Gusti Allah, akhirnya si pemuda tadi menyesal. Ngerti menyesal, tobat. Dan tobatnya kepingin garuk sepuro nang kiai itu. Akhirnya datang nang omah kiai. Pak Yai mohon maaf. Jenengan tiap hari kula rasani. Jenengan tiap hari saya bully. Jenengan tiap hari kula fitnah. Ngapunten Pak Yai, ngapunten. Dasar arane kiai ku an rahmat. Selalu welas. Kiai itu menang loh, orang pendendam. Kiai itu ya Allah kan. Terus akhirnya jawab, anakku, aku kepingin, aku paham nek kapan mau bendino mau rasani. Aku paham kalau tiap hari kau bully, kau fitnah. Nah, kiai itu mau kok gak kepingin kok terus mari ngono ngapono, tapi ingin memberikan pelajaran. Tapi ini ya, nek kapan kepingin awakmu tak sepuro, besok pagi temui saya di masjid. Subuh temon ini dengarkan ya. Temoni aku di masjid. Temui saya di masjid besok setelah sholat subuh. Sambil kau bawa pembersih kaca yang terbuat dari bulu ayam. Apa? Ngerti? Arane apa ini? Apa sholat? Ya, pokoknya ngono kuwi lah. Pak paham toh? Barangnya lah ngerti ya. Nah, pembersih kaca yang terbuat dari bulu ayam. Sembari kau berangkat ke masjid, baca istighfar ketika melangkah pertama. Baca istighfar. Sembari baca istighfar, cabut satu persatu. Melangkah pertama, astagfirullahaladzim. Buang. Astagfirullahaladzim. Sampai ke masjid kira-kira 200 meter, selesai dan ini habis, tinggal gagang itu. Habis. Paham maksudnya? Cerita ini paham ya? Wes, mari ngono ke penduk kiai ini. Yai sampun, saya sudah habis Yai. Loh ini tinggal dagang itu. Bon, ngapa kula di sepuro Yai? Demi kepingin napa arane dimaafkan oleh kiai tadi dilakoni. Yai napa saged kula di sepuro. Oleh sebab itu hakul adami. Orang itu kalau masih punya dosa kepada orang lain dan belum dimaafkan, maka ketahuilah dosa itu digawa sampai ke akhirat. Nah, karena dia dapat hidayah akhirnya ngerti menunggu. Pun akhirnya kiai tadi jawab, anakku, ketika kau sudah lakukan ini, maka saya perintahkan sekali lagi, bulu ayam yang kau cabut dan kau buang sambil baca istighfar, cari dolek ono dan besok jam 7 pagi temui saya di rumah. Paham ya? Akhirnya demi kepengen di sepuro digeleki. Nah, satu persatu digeleki. Mbok pernah di ono sing disergot, ono sing anu bawa sepeda motor, iki berwarna perjalanan ya. Wis akhir ketemu dan jam 7 pagi menemui kiai tadi. Yai, iya nak apa piye? Nggih Yai ngapunten. Bulu ayam yang sudah ku lepas tadi Yai, kula padosi. Ternyata Yai mek ketemu 5. Ngerti 5? 5 biji.
Akeh kira-kira bulayong karo sak tangga. Ono 50. Lebih ratusan. Mek ketemu 5. Anakku dari kiai, anakku, pahamkah kau bulian yang kau lakukan, rasani yang kau lakukan, fitnah yang kau sebar, adu domba yang kau lakukan, saat ini sudah tersebar di mana-mana. Sulit untuk mencabut. Contoh, wong galau melapo dadak kok fitnah, iku lo hamil sebenarnya. Iku contoh ekstrim, contoh kasar. Iku lo hamil. Lho iku sampean ngomong, iku rak diru ono tau ngrasani ijen. Mesti wong loro, iya kan? Harus aja meneng-meneng ya, aja meneng-meneng. Aja kondo-kondo ya kan ya, tak kandhani kan ya. Iki wingi iku ngene. Kira-kira meneng gak apa maneh nang sak ruangan ngene wong papat. Situ iya bapak mau katakan gak lupa. Situ maneh ember. Wah, paham maksud saya. Bulian yang kau lakukan sudah terlepas kemana-mana. Bisa nggak kau cabut? Gak sido, bisa. Itu kandani, khatim kok kandani, tem gak sido, khatim iya hafid gak, mari ngono liyane sudah sebar. Apalagi kau saat ini di era media sosial, sekali lepas, sak dunia ya yang mendengarkan, paham gak kau? Ini yang disebut dengan dosa jariah. Kau fitnah seseorang, mari ngono ya. Kau fitnah seseorang, setelah itu orang itu diupload segaruru welok-welok. Akhirnya kan contoh. Sak ini, sak ruangan ini ya, sak ruangan. Pak Musuh kau nyampaikan fitnah satu saja. Ketahuilah anak-anakku, sekarang itu begini, misalnya kan. Sampai tangkap, terus mari ngono sing nangkep iku sodok ngerti. Rodok gak sampai kerumunane gak sampai jelas ya kan. Wah, akhirnya dirubah. Bagaimana kita jalan kita? Nah, dari situ anak-anakku sekalian. Sehingga ketika ada orang itu melakukan dosa sebab dengan informasi yang sampean buat, sampean buang di media sosial, sampean buang di sebuah komunitas, maka ketahuilah itu akan menjadi jariah dosa bagi sampean. Orang tidak suka dengan hafid karena sampean yang melakukan fitnah. Orang tidak suka dengan tambahan sampean karena orang lain itu yang sampean beri informasi. Dari sini mudah-mudahan paham. Ya, jadi ada dosa yang besar sampai oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut disiksa. Yang pertama sebab kencing sing diawurai. Nah, itu ada sampai arek ibnu nang nguyu ngawur. Nguyu sepeda motor ben ngatek sisan. Gade istinja. Jadi cawi obat abid juga. Allah, jangan ya. Anak-anak itu ya semoga-moga ya sampean tekun ngene-ngene ditrateni gitu. Saya siap pengawal ya. Tapi ya ngono balik mana ya, ayo si tekun. Saya datang terus sampean gak datang. Ayo padha Jackson ya. Ya gak mungkin ya. Jadi ini pada butuh, saya butuh ngaji, sampai juga butuh ngaji. Ana qari wa anta sami, Allahul hadi. Saya berkeinginan menyampaikan seperti ini, jenengan mendengarkan dan Allah memberikan hidayah. Mudah-mudahan tak doakan kabeh. Saya doakan anak-anak sekalian sing tekun ibnu ya, sing tekun ibnu muga-muga uripe barokah. Uripe barokah itu gak harus jadi DPR kan ya, uripe barokah derajatnya mulia, derajatnya dhuwur, gak harus jadi petinggi, gak harus sampean dadi apa wae nek sampean ada agamanya, sampean lakoni dengan benar, itu akan menjadikan barokah. Sampean teliti to, apa artinya sampean jadi pejabat, jadi PNS, mari ngono di menjelang usia-usia akhir sampean kena KPK, apa artinya? Tidak ada artinya. Enak di sampai jadi petani biasa, jadi pedagang biasa, baru ngono di saat menjelang usia tua, sama dikersakno Gusti Allah, iso umroh, iso haji, loh, itu harus disebut barokah. Insya Allah, angger sampai tekun ibnu meneh sesuai dengan usiae, menikmati ngene gede maneh anak fatayat, mari anak fatayat, mari anak muslimat, mati muslimat. Dan sudah masuk hotel hotel balik nang ibnu mana kayak orang anake ya kan.
gitu ya, bikin kenangan, bikin program yang baik, yang mana program itu nanti bisa diteruskan oleh kepengurusan berikutnya. Iya toh? Pengurusan boleh ganti, pengurusan bisa periodik, tapi IPNU dan IPPNU ila yaumil qiyamah. Paham? Seperti yang Pak Mustafa bisa ganti, pengurusan NU bisa periodik, tapi NU tetap ila yaumil qiyamah. Muga-muga, muga-muga sampe tak dongakno menu ya bentuk judul sing tepak ya. Aja angger ganteng ae ya. Aja angger ganteng Lesti ku ya kecewa. Pak Lesti. Lesti kepengen duwe bojo arek penuh ya dengan. Nah, pun nggih muga-muga barokah nggih, muga-muga barokah, Bapak sampean diparingi barokah, Ibu sampean diparingi barokah. Ibu itu paringi barokah ku Pak Ibu baru masih di anake akeh ngono. Wis anake akeh Pak. Pun nggih, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tanzilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna biha asal ghaibi jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf, kula niku wau saking saya nggih mantun dugi khutbah terus ketilen. Iya, acara ya full kaya wingi niku dugiane Bahar wonten langsung nang Gresik. Nggih, wonten nang Gresik. Mulai teko Gresik langsung acara Al-Hikmah ten pundi terdekat nyampe sore. Terus muga-muga kuat, muga-muga kuat paring sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.